Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak. Sekolah semua? Oke, Ibu absen dulu ya. Zakira, ada Zakira? Acungkan tangannya. Hadir. Oke, Aida. Kimora. Gaida. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku. Oke. Siswa kelas 5A, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5A semuanya. Guru, apa kabarnya? Baik. Siapa untuk mengajari kami semua? Siap. Kami siap dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Pemimpinnya hari ini Davita. Oke, Davita siapkan dulu. Duduk siap, iya. Duduk siap, iya. Duduk belajar, Anak-anak, kita berdiri sejenak ya. Untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri? Dua, tiga. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu punya satu ice breaking. Nanti kalian boleh ikutin ya. Gerakannya sesuai yang ada di layar. Oke? Kalau dia bilang throw, ikuti gerakan tangannya. Throw. Oke? Siap. Let's go. Ikutin. Disaster. Ay, naro. No. Wah. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Komputasional. Oke, betul. Kita juga di dalam cara berpikir komputasional belajar tentang apa? Pola. Ya, yang pernah minggu kemarin kita bahas, kita pelajari dan kita praktekkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial. Ya, ininya mesin cerdas dan non cerdas. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan melalui pengamatan video pembelajaran, kalian itu dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Yang kedua,
Melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis apa saja contoh mesin non cerdas dan beserta contohnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui demonstrasi, kalian dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas dengan tepat. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Nah, kalian tahu pasti ini. Sering nonton ya? Nonton di mana? TikTok, terus YouTube. Kebanyakan nonton di YouTube ya? Kalau yang pertama ini apa gambarnya? Untung sahur. Gambarnya seperti apa bentukannya? Pentungan. Kalau yang kedua? Balerina cappuccina. Kepalanya seperti apa? Kopi, cangkir kopi. Kalau yang ketiga? Simpansi ini bananini. Bentuknya kayak pisang ya, campuran pisang dengan apa itu? Monyet. Yang keempat? Tralala. Oh, tralala. Bentuk apa itu? Tapi pakai sepatu ya. Di dunia nyata ada nggak? Nggak akan. Nah, bagaimana anomali itu bisa dibuat? Lihat. Pakai apa? Pakai AI, betul. Pakai kecerdasan buatan. Nah, di sana itu bisa mengolah data yang kita masukkan ya. Misalkan kita mau membuat manusia, tapi campurannya misalkan kepalanya dari apa, supaya itu bentukannya kayak manusia, tapi kepalanya dari cangkir kopi. Kebawahannya apa? Orang yang pakai kostum balet ya. Nah, itu anomali itu dibuatnya menggunakan AI. Jadi data yang dimasukkan akan mereka proses. Jadilah seperti ini. Kemudian, kalian pernah melihat ini? Ini apa namanya? Mesin cuci. Yang kedua, kalkulator. Yang ketiga, blender. Yang keempat, punya di rumah? Tahu cara memakainya? Tahu. Ini fungsinya buat apa? Laju pasti. Nah ini, tuh, ini, ayo, menurunkan badan atau menghilangkan kegerahan ya. Oke, kalau yang ini, lihat, yang sebelah sini, Tesla, ada yang punya? Tidak. Tapi ada yang pernah lihat? Di mana lihatnya? TikTok. Oh, di Jakarta pernah lihat? Pernah naik ke dalamnya? Ya. Ini bisa jalan sendiri ya? Kalau misalkan pengemudinya nggak ada, dia akan tetap jalan nggak? Tetap ya? Misalkan kita duduk di belakangnya aja, itu kalau misalkan macet atau ada apa di depannya, bakal berhenti sebentar nggak? Atau tetap nyeruduk gitu? Pasti berhenti ya? Tapi kalau penggunaannya di kita cocok nggak? Misalkan di daerah apa ya yang suka macet itu, direncong mobil Tesla, bisa nggak? Nggak cocok ya, kurang cocok aja. Bentar-bentar berhenti, baru maju berhenti lagi, terus kayak gitu. Terus yang kedua apa? Vacuum cleaner. Ada yang punya? Itu vacuum cleanernya yang bisa jalan sendiri, masuk ke dalam kolong-kolong kursi, kolong meja, itu bisa mencari debu ya. Ini termasuk apa ya, mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Dan yang terakhir apa ini? ChatGPT. Pasti kalian sudah pernah menggunakannya ya. Ibu minta kalian perhatikan dulu sebentar, simak dulu video ini. Jadi misalkan kamu ingin membuat AI yang bisa mencari foto secara otomatis, kamu harus menggunakan banyak data. Misalkan keterangan bahwa itu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini itu harus dengan algoritma. Bukan hanya kamu buat sebuah data kamu sendiri, alat yang bisa dalam bidang. Bisa untuk algoritma AI itu melalui proses coding. Tujuannya untuk mengetahui data yang menggunakan pola analisis dan hasil yang akurat. Setelah diberi algoritma, AI akan belajar dan berlari. Tidak hanya model AI yang siap digunakan untuk mencari kucing pada sebuah gambar yang akurat. Bisa untuk menangkap pengetahuan dan siap menangkap cepat. Ada yang tahu nggak mesin cerdas itu apa? Boleh acungkan tangannya. Pakai bahasa sendiri aja, nggak usah takut.
Mesin cerdas. Apa mesin cerdas? Ya, Kimura. Apa mesin cerdas contohnya? Yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, ya, boleh. Siapa dulu, Aulia? Mesin cuci cerdas atau tidak cerdas? Non cerdas. Mesin cuci pakai instruksi manusia nggak? Pakai ya. Ya, meski apa? Kipas angin pakai instruksi manusia nggak? Kalau tanpa dijalankan oleh manusia, dia bakal nyala? Enggak ya. Apa? Nah, itu salah satunya bisa chat GPT ya, kecerdasan artifisial yang sering kita gunakan. Chat GPT itu biasa kalian gunakan untuk apa sih? Mengerjakan PR ya kebanyakannya. Kalau di rumah nggak tahu, pengen yang mudah-mudah saja, buka chat GPT, bertanya tugas. Nah, di sini Ibu punya kata-kata. Boleh dibaca ya kita bareng-barang. Robotik itu telah memberikan apa? Efisiensi, produktivitas, serta meningkatkan seperti industri rumah, itu ya. Jadi sekarang mah di berbagai kehidupan kita itu sudah dibantu dengan teknologi ya. Kayak di industri rumah tangga itu ada apa tadi? Vacuum cleaner bisa ya. Vacuum cleaner yang bisa jalan sendiri mencari kotoran. Pernah lihat? Nah, terus kalau di bidang kesehatan ada robotnya yang bisa membantu dokternya untuk operasi. Tahu kan? Iya. Di bidang pendidikan kayak tadi kita mencari jawaban di apa? Chat GPT. Itu lebih apa? Praktis. Tapi sebenarnya itu praktis sih, cuman ke kitanya apa dampak buruknya coba? Tidak akan berpikir ya. Jadi pengennya yang mudah-mudah saja, pengen yang instan. Nah itu salah satu dampaknya atau kekurangannya. Di bidang transportasi apa? Nah itu tadi mobil Tesla katanya. Betul ya, mobil Tesla. Kalian pernah lihat mobil Tesla? Nah, gimana cara kerjanya? Apakah bisa jalan sendiri? Tanpa harus manusia menyetir? Bisa. Oh, di bidang pertanian apa kira-kira? Apa ya, teknologi di bidang pertanian? Bisa, traktor juga. Traktor ya, bisa membantu mempermudah. Nah, di sini juga ada perbedaan. Perbedaan apa? Coba lihat. Boleh lihat di layar. Perbedaan atau perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan artifisial itu punya perasaan nggak? Tidak ya, tidak peduli kita sedang sedih, sedang marah, sedang kesel ya. Tapi kalau kecerdasan manusia bisa berpikir nggak? Bisa menyesuaikan ya, karena manusia itu punya perasaan. Kemudian belajar dari data. Jadi kalau kecerdasan artifisial itu belajarnya dari mana? Data atau program yang sudah dimasukkan atau diberikan. Sedangkan kecerdasan manusia itu bisa belajar banyak hal ya. Sama halnya kayak kita. Kita bisa belajar di mana saja. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Berbeda dengan robot. Apakah robot akan seluas manusia ketika belajar? Tidak ya. Kalau misalkan curhat ke robot bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang pernah curhat di Meta AI? Pernah? Gimana balasannya? Gimana misalkan nih, Elvina suka curhat apa? Kasih contoh. Tentang apa? Tentang pelajaran atau tentang apa? Ya, gimana curhatnya? Padahal susah. Terus apa Meta AI? Apa jawabannya? Banyak. Apa aja? Ayo. Apa yang diinstruksikan dari Meta AI-nya untuk kita? Sesuai nggak sama keinginan kita? Hah? Ada yang sesuai, ada yang enggak ya? Soalnya kan mereka itu, robot itu nggak tahu perasaan kita lagi bagaimana ya. Kemudian, kalau kecerdasan artifisial itu hanya memahami apa? Adanya data. Hanya bisa membuat apa itu? Terlihat tidak? Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka atau pola.
Tapi kecerdasan manusia itu bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, terus nilai moral dan etika. Nah, nanti di kegiatan pertama kalian akan mendapatkan lembar kerja. Lembar kerjanya yaitu permainan kartu mesin cerdas dan non cerdas. Jadi nanti kalian mengelompokkan mana nih yang termasuk mesin cerdas, digunting terus ditempel ya di lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Kemudian kegiatan yang kedua, nanti kalian akan mengikuti demonstrasi menggunakan aplikasi Animated Drawings. Pernah mencoba nggak sebelumnya? Belum? Nah, nanti kalian sekelompok menggambar sebuah gambar, mau itu manusia atau apapun yang nantinya dipoto, Ibu masukkan ke dalam website Animated Drawings. Nanti gambar tersebut bisa menjadi animasi bergerak. Pernah lihat nggak? Nah ya, terus yang terakhir itu kegiatan diskusi dan presentasi. Seperti biasa nanti ada yang maju ke depannya, perwakilan setiap kelompoknya 3 orang. Nah, tapi sebelum ke sana, nih kita bahas sedikit ya, perbandingan mesin cerdas. Nanti sebelum ke lembar kerja kita bahas dulu ini, supaya kalian lebih mudah untuk membedakannya. Coba, kelompok 3, mana kelompok 3? Bacakan oleh salah satu perwakilannya. Salah satu perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari cara kerjanya, ya boleh, Pai. Dari cara kerjanya dulu. Kalau mesin cerdas bagaimana? Kalau mesin non cerdas bagaimana? Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Oke. Mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Ya, betul. Kemudian kelompok 2, coba bacakan mengenai adaptasinya. Bagaimana kalau mesin cerdas? Dengan kondisi baru tanpa peduli perintah, ulang. Sedangkan mesin non cerdas, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola utama. betul. Oke, kelompok 1 coba bacakan. Pengambilan keputusan. Sama siapa? Kimora. Coba suaranya yang keras. Bisa apa? Kelihatan kurang jelas ya? Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas, intervensi. Betul. Itu perbedaannya ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham? Silahkan acungkan tangan. Boleh bertanya sebelum masuk ke kegiatan kelompok atau diskusi. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Ke LKPD. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD, satu rangkap LKPD. Di dalamnya itu nanti terdapat ini, gambar-gambar ini ya. Kartu mesin cerdas dan non cerdas. Ada kompor apa ini? Kompor gas, kompor biasa. Gas, terus pemanggang roti, betul. Apalagi? Oh, iPhone, TV, WhatsApp, TikTok, mobil, speaker, Google Maps, terus YouTube, Meta AI, ini apa? Kulkas, kipas, Mobile Legends, terakhir vacuum cleaner. Nanti kalian berdiskusi bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Gambar-gambar yang ada di sini kalian gunting, salah satunya ditempelkan, kalian kelompokkan mana yang termasuk mesin cerdas. Nanti tempelin di sini ya. Mana yang termasuk mesin non cerdas. Paham? Paham. Oke, Ibu bagikan. Masing-masing kelompok mendapat satu rangkap LKPD. Silakan dikasih nama, anggotanya jangan lupa disebutkan siapa saja kelas. Boleh dikeluarkan alat tulisnya. Ini digunting aja, dilepasin biar nanti temannya bisa membantu menggunting juga. Iya, lepasin aja. Pas halaman itunya aja. Nah, digunting aja. Apa? Iya.
Apa? Cuma masih speaker. Speakernya speaker Bluetooth ya? Kan? Bisa dikategorikan non. Enggak usah, ditempel aja. Yang udah digunting tempel di sini begitu. Cerdas. Pakainya yang aplikasi sifatnya kayak gitu, itu cerdas. Cerdas. Nah, menurut kamu itu apa? Cerdas bukan? Apa? Ini Coba Google Maps. Dia bisa memberikan apa ke kita gitu, memberi informasi tentang jalan. Berarti cerdas. Iya. Apa? Itu masih manual. Mana? Sok, menurut kalian apa? Ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya. Iya, silakan. Terus? ada mesin bersih. Ketiga ada Keempat, ada TV. Keenam ada Mobile Legends. 8, Ada WhatsApp. 9, Ada kereta. apa? Google Maps. Sekarang mesin non cerdas. Terus, oke. Iya, terus. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak kira-kira dengan yang punya kalian? Contoh 1 dan 2. Oke. Kalau betul semua, saatnya kita beri tepuk. Wow. Oke, semangat. Kasih tepuk. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. GWODJOB. Tepuk tangan. Boleh silakan duduk lagi. Says jump, you jump. Okay, I say. Simon says shout hooray. You shout hooray. Don't move. That's how you play the game. Are you ready? Ready. Simon says Jump, kalian jump. Simon says touch your Touch toe. your toes. Simon says stomp your feet. Sama your feet. Injak bumi. Wiggle your ears. Your ears. I didn't say. Simon says jump like a frog. Okay. Simon says shout hooray. Simon says slap your knees. Slap your knees katanya. Tepuk-tepuk punggungnya. Roll your eyes. Roll your eyes. Bisa. I didn't say. I didn't say. Ada yang sudah jadi? Belum. Sudah jadi yang ini? Belum. Anime.
Sudah. Di kimianya misalkan bisa aja. Apa itu? Bikin manusia dulu. Oh, di Pais. Pais. Pais gambar Sahroni. Coba, Pais kamu gambar apa? Ayo, ayo. Ayo, semangat, semangat. Itu. Gambarnya kayak dadang. Harus AKPD ya. Next. Kita coba. Hah? Oke, next. Kita lihat ya. Ini salah satu contoh. Jadi apa ini? Apa? Burung ya? Menjadi burung. Oke, yang tadi kayaknya harus diiniin dulu, start over. Oke, baiklah, kita lanjut saja ke evaluasi. Evaluasinya silahkan diisi. Kelompok yang ABC pilihan ganda, kalian isi ya. Ada 4 soal, tinggal dipilih saja. Oke, dah. Oke, evaluasi sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang waktunya merefleksi ya. Ya, emojinya. Kasih lem terus tempel sini. Ya. Apa? Siapa yang ada? Oh, belum. Langsung tempel. Ya, langsung tempel ya ke depan. Oke. Langsung. Ya. Nah, yuk langsung. Beres-beres. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang apa? Ayo. Ayo. Siapa yang berani jawab? Kesimpulannya? Menggambar apa? Sebelum menggambar apa dulu tadi? Ya, baik. Sebelum menggambar apa dulu? Ya, terus apa? Manusia. Nah, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. Setelah itu kita juga membuat apa tadi ini? Gambar ya, animated drawing. Nih, Ibu tambahkan lagi ya penguatannya tentang materi tadi. Tadi kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ada banyak ya contohnya yang seperti kalian tadi sudah kelompokkan. Kemudian ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial, bolehkah kita menggunakannya seenaknya? Misalkan nih untuk dijadikan alat kejahatan. Kan sekarang sudah canggih ya, ada foto. Foto, tahu kalian foto yang biasa diedit di AI? Mukanya muka siapa tapi nanti bisa jadi apa gitu ya. Nah, itu kita perlu hati-hati juga ya. Itu bisa jadi
penyalahgunaan data juga kalau kalian terlalu sering menggunakan seperti itu ya. Ada yang sering menggunakannya? Enggak? Hanya sekali-sekali saja? Ya. Ibu ingatkan lagi, kita juga tidak boleh termakan oleh berita-berita yang hoax atau belum tentu kebenarannya. Perlu menyaring kembali apa isi dari berita tersebut benar atau tidak. Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah belajar dengan semangat, dengan penuh perhatian. Minggu depan kita belajar lagi, ketemu lagi di pelajaran coding dan KA. Tapi minggu depan kita membahas tentang pemanfaatan literasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Oke, siap. Pemimpinnya siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.